Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman, mari kita dengarkan sedikit penyampaian dari Saudari Rini Bedoyo mengenai Pilgub Sumut. Nah, tentunya ini sangat menarik karena membahas soal Ahok. Ada isu-isu bahwasannya PDIP akan mengusung Ahok sebagai gubernur Sumut, Sumatera Utara, yaitu di Medan. Nah, tentunya ini salah satu berita yang harus kita dengar dan yang harus kita simak agar kita mengetahui apa yang terjadi saat ini. Ternyata bukan Jakarta, ternyata bukan DKI Jakarta yang bakal jadi ajang penugasan berikutnya buat Pak Basuki Cahayapurnama, buat Pak Ahok dari PDI Perjuangan. Ternyata setelah dihitung-hitung dengan lebih matang, ternyata ajang pertarungan yang dirasa pas, pastinya berat, namun punya peluang menang yang besar. Ajang pertarungan tersebut adalah pemilihan Gubernur Sumatera Utara. Makanya sekarang ini, nama Pak Ahok pun sudah mulai digadang-gadang buat maju di pemilihan Gubernur Sumatera Utara, salah satu provinsi yang dianggap penting, yang dianggap sebagai kandang banteng oleh PDI Perjuangan. Sebagai gambaran, ini sebagai gambaran ya. Sebagai gambaran, pada pemilihan legislatif lalu, PDI Perjuangan mendapatkan 21 dari 100 kursi DPRD Provinsi Sumatera Utara. Memang PDIP ada di posisi kedua. Di Sumut, kali ini Partai Golkar yang jadi pemenang pemilihan legislatif dengan memperoleh 22 kursi di DPRD Provinsi. Akan tetapi, tetap saja, pastinya eksistensi PDI Perjuangan di Sumatera Utara masih tetap kuat. Dengan perolehan 21 kursi dari 100 kursi DPRD Provinsi, itu berarti PDI Perjuangan bisa mengajukan calon pasangan gubernur dan wakil gubernur sendiri, tanpa perlu berkoalisi dengan partai manapun. Nah, makanya kalaulah Pak Ahok jadi mendapat rekomendasi dari Ibu Mega, sang Ketua Umum PDI Perjuangan, sudah pasti, sudah otomatis Pak Ahok bakal maju di Pilkada Sumut. Dan menariknya nih, ini menariknya pertarungan di Sumut nanti. Menariknya, kalau benar Pak Ahok maju di Pilkada Sumut dengan dukungan PDI Perjuangan, maka dia akan berhadapan dengan si anak emas. Dia bakal berhadapan dengan menantu dari Pak Jokowi. Dia akan berhadapan dengan ayah dari cucu-cucunya Pak Jokowi, yakni Bobi Nasution, wali kota Medan saat ini yang merupakan suami dari Kahiyang Ayu, putri dari Pak Jokowi dan Ibu Iriana. Nah, gimana? Bakal seru kan? Kali ini, tahun ini, Pilkada Sumut bakal benar-benar jadi ajang pertarungan kelas berat. Ibu manggilnya beliau siapa? Ahok. Ahok. Basuki Cahayapurnama. Betul. Dan saya kan dulu ketika beliau mau saya jadikan gubernur, kan banyak yang mengusulkan kepada saya untuk memakai nama Indonesia. Dan saya gampang aja kok ngomong. Lembok Yupen dianya Ahok kayak baju kayak sopo punya KTP. Artinya dia warga negara Indonesia. Itu dong. Apalah arti sebuah nama, Ya. yang penting adalah hati dan jiwanya gitu kan. Betul. Walaupun Sumatera Utara adalah kandang banteng, di sini PDI Perjuangan punya dukungan masyarakat yang kuat. Selalu dapat jumlah kursi yang banyak di DPRD Provinsi, tapi ironisnya, PDIP hampir belum pernah berhasil menempatkan kadernya di jabatan gubernur. Satu-satunya gubernur Sumut asal PDIP adalah Rudolf Pardede, yang menjabat selama 2 tahun saja, yaitu antara tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Itu pun Pak Rudolf diangkat ke jabatan tersebut karena Gubernur Tengku Rizal Nurdin meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat Mandala di tahun 2005. Sebelum diangkat menggantikan Pak Tengku Rizal, Pak Rudolf adalah wakil gubernur. Setelah itu, selama 16 tahun terakhir, belum ada lagi kader PDI Perjuangan yang berhasil menang di Pilkada Sumut. Padahal bukan berarti PDI Perjuangan selama ini nggak berjuang keras loh buat menang di Sumatera Utara.
Dalam Pilgub Sumatera Utara yang terakhir di tahun 2018, PDI Perjuangan mencalonkan salah satu kader terkuatnya ketika itu, yakni Jarod Saiful Hidayat, mantan Bupati Blitar dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pak Jarod adalah wakil dari Pak Ahok di Jakarta. Dia juga sempat menjadi Gubernur Jakarta sebentar selama 5 bulan, sewaktu Pak Ahok masuk penjara. Tapi sayangnya waktu itu Pak Jarod kalah dari Pak Edi Rahmayadi yang berlatar belakang tentara dan didukung oleh Partai Gerindra dan Pak Prabowo. Posisinya waktu itu dalam head to head di antara Pak Edi dan Pak Jarod, Pak Edi yang didukung banyak partai menang dengan 57,58% suara. Sementara itu Pak Jarod yang cuma didukung oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan, dia mendapatkan 42,42% suara. Nah, makanya kalau kita melihat hasil perolehan suara Pak Jarod di tahun 2018 yang mendapatkan 42,42% suara, bisa jadi ini merupakan modal yang besar buat Pak Ahok untuk maju dan bisa menang. Asalkan suara Pak Jarod di tahun 2018 masih solid terawat sampai sekarang. Peluang Pak Ahok buat mengalahkan dua lawan terberatnya, yakni petahana Edi Rahmayadi yang didukung oleh Partai Gerindranya Pak Prabowo dan Bobi Nasution yang didukung oleh Partai Golkar, peluang Pak Ahok sungguh besar. Sebab sudah pasti suara pendukung Pak Edi nggak bulat lagi dan sudah tergerogoti oleh menantunya Pak Jokowi. Nah, jadi gimana? Kalian mulai semangat menatap Pilgub Sumut di bulan November nanti? Teman-teman warga Sumut, gimana nih pendapatnya? Tulis di kolom komentar ya. Kali ini, Pilgub Sumut 2024 bakal berbeda. Dia bakal jadi arena pertarungan para gajah. Ada Pak Ahok yang didukung oleh Ibu Mega, ada Pak Edi Rahmayadi yang kemungkinan didukung oleh Pak Prabowo, dan ada juga Bobi Nasution yang didukung oleh Pak Jokowi. Oke, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari Saudari Rini Budoyo bahwasannya Ahok akan maju sebagai calon gubernur di bulan Oktober di Sumut. Tentunya ini adalah persaingan yang sangat berat bagi menantu Joko Widodo, yaitu Bobi Nasution. Sedangkan Bobi Nasution sudah cacat di PDIP, sehingga Bobi Nasution sebagai backingannya yaitu Golkar. Nah, sedangkan Golkar juga mengusung salah satu kandidat yang akan menjadi calon gubernur di Sumut. Sedangkan Ahok maju. Yang kita tahu bahwasannya Ahok ini adalah orang yang sangat berani, yang sangat bertanggung jawab, dan banyak juga masyarakat menyukai sosok seperti Ahok karena Ahok ini adalah bekerja dengan jujur, dan bahkan Ahok juga pernah menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Walaupun banyak pro dan kontra terhadap Ahok karena Ahok pernah masuk penjara yang dianggap menjadi penindasan agama, tetapi tidak. Tentunya ini sangat menarik dan sangat bermanfaat karena kita sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudari Rini Budoyo tersebut. Nah, makanya kalau misalnya Ahok terjadi dan menjadi calon menjadi gubernur menjadi calon gubernur Sumut, tentunya ini persaingan antara gengsi antara menantu Jokowi yaitu Bobi Nasution. Ini akan menjadi terbelah dua pendukung antara PDIP terhadap Ahok terhadap Bobi Nasution. Tetapi kemungkinan bisa terjadi Ahok akan menang dalam Pilgub di Sumut tersebut karena Ahok ini adalah politisi yang sangat dipercaya oleh masyarakat dalam kinerjanya. Dan Megawati juga memberikan rekomendasi terhadap Ahok agar maju ke gubernur DKI Jakarta. Otomatis Pak Ahok bakalan maju di Pilkada Sumut yang menarik. Nah, ini sangat menarik teman-teman, karena ketika Ahok menjadi gubernur Sumut ini sangat-sangat menarik teman-teman. Apakah Bobi Nasution akan kalah? Nanti kita lihat saja di bulan Oktober yang akan diadakan pemilihan umum di 2024. Nah, dukungan PDIP Perjuangan maka dia akan berhadapan dengan si anak emas di Bakalan,
berhadapan dengan menantu dari Pak Jokowi. Dia akan berhadapan dengan ayah dari cucunya Pak Jokowi, yakni Bobi Nasution, wali kota Medan saat ini, yang merupakan suami dari Kak Ayang Ayu Putri dari Jokowi dan Ibu Iriana. Nah, gimana bakalan seru kan kali ini tahun ini? Pilkada Sumut bakalan benar-benar jadi ajang pertarungan berkelas berat, di ajang pertarungan tokoh-tokoh nasional Sumut. Bakal jadi ajang pertarungan yang penuh gengsi di antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Ketemu lagi dengan saya. Ini agar menarik. Nah, karena kita bakal membahas peta kekuatan Pak Ahok versus Bobi Nasution di Sumatera Utara, sesudah yang kita ketahui bahwasannya Bobi Nasution sudah tidak dianggap oleh partai PDIP karena Bobi Nasution keluar dari partai PDIP setahu saya, tapi tidak saya pastikan bahwasannya Bobi Nasution memang benar-benar keluar dari partai PDIP Perjuangan, sedangkan Kristianto mengatakan bahwasannya partai PDIP tidak mengusut Bobi Nasution, sehingga partai Golkar lah yang mengusut Bobi Nasution menjadi calon pilkada Sumut di 2024 yang diadakan pada bulan Oktober. Nih, kalau saya tunjukkan foto ibu ini, sebab saya banget kalau ibu ini memanggil beliau siapa Ahok. Nah, saya dukung ketika beliau mau saya jadikan gubernur, kan banyak meminta kepada saya untuk memakai nama Indonesia. Nah, gampang kok. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang secara kepemimpinan Ahok, dia memang bisa dipercaya bahwasannya dia bekerja dengan jujur, bisa dipercaya oleh masyarakat, bisa bahkan kalau di leadership Ahok ini tidak diragukan lagi. Teman-teman, saya sendiri juga mengidolakan Ahok karena Ahok ini adalah orang yang sangat-sangat benar bekerja dengan jujur, walaupun banyak yang tidak suka dengan kejujuran Ahok. Bahkan juga seperti Ahok yang dipenjara, yang dianggap penindasan agama. Jadi banyak sekali yang tidak suka dengan Ahok karena beliau ini sangat jujur. Ya, pastinya orang-orang yang tidak suka dengan Ahok ini adalah orang-orang yang memang suka yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak dipercaya. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama alias Ahok masuk bursa bakalan calon untuk pemilihan Gubernur DKI, Wakil Gubernur atau Pilgub Jakarta Sumatera Utara 2024 di dua provinsi tersebut. Masuk bursa bakalan calon Partai Indonesia Perjuangan atau PDIP. Di Pilkada Jakarta, nama Ahok termasuk dalam 8 orang yang disiapkan PDIP. Selain mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat, Menteri Sosial Tri Rasmayarini, mantan Wali Kota Semarang. Nah, nama Ahok disebut Ketua DPD PDIP Erik. Nah, tapi ini perbincangan kami, sekali lagi ini masih perbincangan kami. Ada Mas Jarod dan ada Pak Ahok. Dia juga menyebut bisa saja terjadi kejutan dalam bursa bakalan calon Pilgub DKI Jakarta. Nah, tentunya ada juga isu-isu bahwasannya Ahok akan maju di DKI Jakarta, mengulas kembali di masa-masa lalunya. Tentunya saya sarankan bagi masyarakat DKI Jakarta, pilihlah pemimpin yang benar-benar memimpin, yang mementingkan rakyatnya, bukan seperti yang kita tahu dalam kepemimpinan di 2019 sampai 2023 kemarin, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah menikmati kebanjiran, penyesalan akan datang terakhir. Jadi pilihlah orang yang benar-benar yang bisa dipercaya bahwasannya orang ini bisa memimpin. Orang ini adalah sosok pemimpin yang bertanggung jawab. Teman-teman, mungkin sekian video ini. Mungkin teman sudah menikmati apa yang disampaikan oleh Rini Boyo tersebut. Maka berikanlah tanggapan teman-teman, kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI. GR 2045 melaporkan.